Minggu kemarin kita udah belajar prinsip pertama gimana caranya supaya gua dan lu sebagai anak Tuhan bisa menjadi seorang difference maker. Yaitu dengan melibatkan Tuhan di dalam setiap lembar kehidupan kita. Nah, hari ini gua bakal ngebahas prinsip kedua yang harus kita pahami supaya gua dan lu, supaya kita semua bisa menjadi seorang difference maker yang memberikan dampak buat orang-orang sekitar kita lewat kehidupan kita. Waktu gue masih seumuran kalian, waktu gue masih remaja, istilahnya waktu gue masih unyu-unyu lah. Gue pernah baca sebuah puisi yang entah ditulis oleh siapa tapi isinya bagus banget. Legenda sih menceritakan katanya puisi ini ditulis di batu nisan dari makam seorang uskup Anglikan yang terdapat di kota Westminster Abbey, London, yang meninggal pada tahun 1100. Nah, puisi ini menceritakan tentang seseorang yang punya ambisi ingin mengubah dunia. Puisi aslinya ini dalam bahasa Inggris dan gue bakal bacain terjemahan bebasnya buat lu semua. Ketika aku muda, aku ingin mengubah seluruh dunia. Lalu aku sadari betapa sulit mengubah seluruh dunia ini. Maka aku putuskan untuk mengubah negaraku saja. Ketika aku sadari bahwa aku tidak bisa mengubah negaraku, aku mulai berusaha mengubah kotaku. Ketika aku semakin tua, aku sadar bahwa tidak mudah untuk mengubah kotaku. Maka aku mulai untuk mengubah keluargaku. Kini aku semakin tua. Ternyata aku pun tidak bisa mengubah keluargaku. Akhirnya aku sadari bahwa satu-satunya yang bisa aku ubah adalah diriku sendiri. Akhirnya aku sadar bahwa andai saja aku bisa mengubah diriku sejak dahulu kala, mungkin aku bisa mengubah keluargaku dan mengubah kotaku. Dan mungkin akhirnya aku akan bisa mengubah negaraku dan aku pun bisa mengubah seluruh dunia ini. Lewat puisi tadi gue diingetin bahwa seringkali banyak orang berambisi ingin membuat sebuah perbedaan dalam skala yang besar, tapi lupa untuk membuat sebuah perbedaan dalam skala yang lebih kecil. Sibuk ingin mengubah dunia, tapi lupa untuk mengubah diri sendiri. Nah, mungkin ada di antara lu beberapa punya cita-cita pingin jadi seorang influencer dengan follower puluhan ribu, supaya bisa memberikan dampak buat banyak orang. Atau enggak mungkin di antara lu ada yang punya cita-cita pingin jadi orang yang terkenal. Supaya lu bisa menjadi sumber inspirasi buat banyak orang. Nah, kalau lu punya cita-cita seperti itu, lu punya ambisi seperti itu, lu punya keinginan untuk menjadi orang seperti itu bagus banget. Tapi satu hal yang ingin gua ingetin adalah sebelum kita berhasil menjadi seorang difference maker dalam skala yang besar, kita harus berhasil menjadi seorang difference maker dalam skala yang kecil. Ingat prinsipnya, sebelum kita mengerjakan perkara-perkara yang besar, kita harus setia dalam perkara-perkara yang kecil. Prinsip kedua yang harus kita lakukan supaya bisa menjadi seorang difference maker adalah faithful in small things. Tuhan Yesus pernah ngomong kayak gini nih. Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Pengen jadi seseorang yang mengerjakan perkara-perkara yang besar? Bagus. Mulailah dari setia melakukan perkara-perkara yang kecil.